Selamat pagi buat kita semua. Ada sebuah cerita yang sederhana, ceritanya begini. Ketika seorang ayah dan anaknya hadir dalam pemberkatan pernikahan setelah perayaan Ekaristi pemberkatan pernikahan selesai, anak ini bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa seorang laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, mereka harus meminta berkat kepada orang tuanya?" Ayah ini menjawab, "Anakku, mereka harus menghargai orang tuanya yang telah membesarkan mereka dengan cara meminta restu dan berkatnya, agar mereka bisa membentuk sebuah keluarga yang sejahtera. Sehingga setelah mereka minta berkat itu, barulah mereka layak meminta dan mendapat berkat Allah melalui tangan pastor yang memberkati. Mereka akan menjadi satu keluarga yang baru, serta hanya kematian yang dapat memisahkan mereka berdua." Saudara-saudari terkasih, manusia, laki-laki dan perempuan awalnya saling mengenal, lalu mulai tertarik satu sama lain, sehingga benih cinta itu tumbuh dan mereka membentuk keluarga yang baru. Saudara-saudari terkasih, Allah telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, lalu di antara mereka pasti ada saling mencintai, sehingga mereka akan menikah. Kita tentu tahu yang menikah saat ini merupakan kehendak dan kemauan Allah sendiri. Sebab itu, mungkin awalnya mereka tidak saling kenal atau sudah saling kenal, namun belum ada rasa tertarik dan benih cinta di antara mereka berdua. Sehingga ketika Allah sudah berkehendak di atas diri mereka berdua, disitulah rasa tertarik dan benih cinta ini muncul. Sebab itu dikatakan juga, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kita diajar memahami arti kata meninggalkan. Mereka dituntut harus mampu berdikari serta harus mampu untuk hidup bersama-sama demi memenuhi kebutuhan mereka sebagai pasangan suami istri. Ketika mereka sudah memutuskan untuk menikah, maka mereka tidak lagi tergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Meninggalkan berarti mereka sudah siap untuk menjadi seorang ayah dan ibu yang sebagaimana semestinya, sehingga mereka mampu berkembang seperti yang diharapkan oleh Allah terhadap diri mereka, serta memperoleh keturunan. Mereka juga harus mengingat akan tanggung jawab mereka kepada orang tuanya, walau mereka sudah berkeluarga. Begitu juga sebaliknya, orang tua kepada keluarga anaknya. Saat mereka sudah diikat dalam dependensi perkawinan, artinya mereka harus saling menghargai. Mereka juga harus bekerja sama dan menggunakan hasil kerja itu secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Itulah artinya saat sudah berkeluarga, harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup keluarga, serta di dalam keluarga kita harus saling niatkan sebagai sebuah keluarga. Kita juga harus tahu kepanjangan dari kata suami istri. Suami, semua usaha akan membawa iman. Jadi seorang ayah itu harus bisa mencontoh baik untuk mendekatkan keluarganya kepada Tuhan. Istri adalah ikatan selalu taat, rajin, intim dengan suami. Serta seorang ibu harus selalu mendukung dan membantu suaminya serta merawat keluarganya. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah leher keluarga. Jadi harus saling membantu karena tanpa leher kepala tidak bisa menoleh. Pesan saya, ketika suami atau istri Anda tidak di samping Anda karena hal pekerjaan atau hal yang lain, kamu harus tetap setia dan mencintai dia setiap saat walau tidak di samping Anda. Sama seperti Allah yang akan tetap setia mencintai dan mengasihi kita walau dia jauh di atas sana. Saya akan membuat ilustrasi gerakan tangan seperti ini. Kita membuat ilustrasinya seperti ini. Ibu jari ibaratkan mewakili orang tua kita. Ibu jari bisa dibuka karena suatu saat nanti manusia akan mengalami kematian. Dengan demikian, orang tua kita akan meninggalkan kita suatu hari nanti. Kita akan berpisah dengan mereka. Jari telunjuk mewakili adik dan kakak Anda. Mereka memiliki keluarga sendiri sehingga mereka juga akan meninggalkan kita. Kita akan berpisah dengan mereka karena mereka sudah memiliki keluarga tersendiri. Jari kelingking mewakili anak-anak Anda. Cepat atau lambat, anak-anak juga akan meninggalkan kita karena mereka akan bersatu dengan pasangan mereka sendiri. Selanjutnya, tutup jari kelingking Anda dan buka jari manis Anda tanpa di mana kita menaruh cincin perkawinan. Jari manis mewakili suami dan istri Anda. Akan heran karena jari tersebut tidak bisa dibuka atau dilepas bila jari tengah sungguh bersatu. Mengapa? Karena jari tengah tersebut akan bisa dibuka atau dilepas bila jari
tengah sudah berpisah. Jari tengah ini melambangkan relasi kehadiran Anda dengan Tuhan. Maka jika relasi Anda dengan Tuhan renggang, maka rengganglah juga hubungan Anda. Apabila relasi ini dengan Tuhan kuat, maka kuat jugalah hubungan Anda. Oleh karena itu, selama masih ada waktu, jangan sia-siakan dan jangan sakiti pasangan Anda. Buatlah semua yang sudah menikah. Berusahalah untuk menghargai pasangan Anda, baik dalam suka maupun duka. Binalah selalu kesatuan dengan orang tua dan Tuhan, seperti dilambangkan dengan jari tengah yang melekat. Maka relasi Anda sebagai suami istri juga tak goyang. Bagi yang belum menikah, pakailah ini sebagai pembelajaran hingga kelak bisa saling menghargai dan mengasihi pasangan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan sudah pasti tahu pasangan yang terbaik itu, maka tidak akan membuat mereka berpisah. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.